pelayanannya begini, ya otomatis rakyat Papua bilang referendum karena negara nggak bisa urus, Pak. Ini kan kita bicara masalah konteks pelayanan kesehatan, Pak, yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kita nggak bicara politik. Tapi faktanya begini, jadi ya, mending rakyat Papua dengar. Saya mau bicara ini. Enggak, ini kan pelayanan masyarakat pimpinan. Supaya pimpinan juga harus melihat. Karena mewakili Papua itu kan kasih makan Republik ini besar, Pak. Jadi pimpinan harus mendorong untuk bagaimana membangun Papua. Kalau begini caranya kan, ya kita juga bicara. Kok kita harus diinjak-injak, kita harus diam? Kan enggak begitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Komisi 9. Yang terhormat mitra Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kali ini mungkin saya agak slow sedikit. Mau dengar syukur, tidak mau dengar juga syukur. Ya, karena saya pesimis sekali karena mewakili rakyat Papua tapi jarang pernah didengar. Bagaimana rakyat yang hidup di pelantara di hutan sana mau dengar? Saya yang mewakili saja sebagai mitra aja nggak pernah didengar. Sayang ya jadi warga negara Republik Indonesia kalau saya saja nggak pernah didengar. Sehingga rakyat Papua, saya berjuang atas nama kalian tapi nggak pernah didengar. Apapun yang saya ngomong, bagaimana yang tinggal di hutan? Baik, saya langsung saja 1-2 poin saja. Pertama, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kadir sebagai PPSTM atas dukungannya. Walaupun ini belum ada, nanti jangka waktunya panjang sekali, tapi mewakili rakyat Papua saya sampaikan terima kasih untuk bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia orang Papua jauh lebih maju, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana pembangunan bersama Republik ini. Oleh karena itu, Pak Profesor, kita sambil menunggu ITES ke depan kan jangka panjang. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Profesor untuk Poltekkes Jayapura, dan di sini saya lihat memang pembelanjaan modal dari apa yang Bapak isi sini mungkin kecil, tapi prioritas itu yang pertama ya. Ini catatan. Pak Profesor mau dengar silakan, tidak juga silakan. Itu pertama. Yang kedua, Kesmas lagi nih. Terima kasih Ibu Dr. Kiran ya. Kali ini saya agak slow sedikit supaya jangan Ibu tegang ya. Karena program apapun yang saya sampaikan itu adalah mewakili rakyat Papua sekali lagi. Jadi kok kenapa sih rakyat Papua itu spesialis? Ya harus spesialis. Karena Indonesia tambah Papua itu suri mati di tengah-tengah hutan sana. Jadi harus ini Republik Indonesia harus bangga kalau Papua bersama dengan Republik ini. Itu sepakat nggak? Saya terima kasih sama anggota DPR RI yang mewakili orang Papua, sampaikan di ujung sana saudara saya, kebetulan juga ibu dia Indonesia Timur. Tapi saya mohon fraksi PAN ini juga harus dukung benar nih. Supaya rakyat Papua itu harus bagian dari NKRI, bagaimana kita memperjuangkan. Sedangkan saya sendiri nggak pernah didengar. Oke. Bu Dr. Kiran, saya hanya terima kasih saja apa yang saya sampaikan walaupun tidak signifikan yang Ibu menjawab di sini. Tapi hanya saya sampaikan ucapan terima kasih saja. Mungkin Ibu, saya hanya menanyakan saja ada 1-2 poin yang saya catat di sini. Yang kemarin mungkin Ibu menjawab, tapi tidak semua yang Ibu jawab. Hanya sekecil saja pertanyaan saya. Ini di slide yang keberapa ini? 78 ya. Ini program yang Ibu diperjelaskan 78 itu tentang masalah gizi. Itu bagaimana itu sasarannya apa saja dan mekanismenya bagaimana? Jangan-jangan ini percetakan buku lagi Bu. Perlu penjelasan itu. Nomor 78. Satu. Yang kedua, ini slide yang Ibu bagi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, di 84 tuh. Perlu penjelasan atas program ini juga. Kenapa ada dana sebesar ini 380 miliar 100% itu? Padahal ini di tahun lalu itu tidak ada. Apakah program ini sifatnya pemberian makanan tambahan atau hanya pendampingan saja? Ada 2 poin ini yang saya minta penjelasan dari Ibu dan penjelasan dalam. Buat Ibu cukup saja ya. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Kiran. Kemarin agak tegang sedikit karena apa yang saya sampaikan mewakili rakyat Papua Ibu tidak jawab jadi. Oke, sekarang saya mau ke Pak Dirjen Pak Ahmad Yuryanto ini. Saya ini jilid-jilid sampai hampir berapa nih? 15 ini hanya bicara tentang Papua saja. Tapi nilainya 0, nggak ada.
Sayang Bu, ini yang disebut orang Papua itu objek pembangunan oleh Republik itu ini. Apa yang saya sampaikan kemarin juga nggak kasih masuk. Pak, bagaimana caranya mengukur indikator malaria di Papua? Kan di Papua itu endemik malaria. Bagaimana menurut Bapak bisa diukur dengan malaria itu, Pak? Itu saya penjelasan. Apakah dengan ke lampu itu malaria ini sembuh atau semprotan obat? Kan harus pemerintah itu memikirkan bagaimana malaria itu bisa sembuh. Itu harus jelas. Kan malaria terbesar di Indonesia itu kan hanya di Papua. Hanya di sini saya lihat HIV/AIDS, terus itu saja. Tapi anggarannya sangat kecil sekali. Kok sayang sekali ya membangun Papua Republik ini kok begini ya. Setengah hati memang. Ini harus dunia juga tahu. Setengah hati memang Republik ini membangun Papua. Sayang sekali. Dan menyesallah kami bersama Republik ini kalau begini caranya, Pak. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya lobby. Kan itu kan butuh RDT malaria itu penting, Pak. Bagaimana kita mengukur orang Papua yang 4 juta penduduk itu, oh sekian banyak yang kena malaria. Kan berdasarkan itu baru bisa diukur. Hanya ke lampu juga zaman dulu, zaman Soeharto juga ada. Sampai hari ini malaria nggak habis-habis, Pak. Kan Bapak kan tentara, tahu. Di seluruh Papua itu kan tahu. Faktanya kan sekarang malaria masih tambah, Pak. Papua dan Papua Barat itu. Sehingga apa yang Bapak sampaikan di sini hanya POM. Orang Papua nggak butuh POM begitu, Pak. Untuk Pekan Olahraga Nasional itu orang Papua nggak butuh. Orang Papua itu pelayanan secara langsung, Pak. Agar supaya mereka itu sembuh dari penyakit. Berbagai macam penyakit penular yang ada di sana, Pak. Oleh karena itu jangan buat program-program yang sebenarnya untuk menguntungkan pusat sini, tapi orang Papua tidak dapat manfaat. Ini catat baik-baik ini. Orang Papua dapat apa dari sini? Saya baca sampai, kok ini saya jilid sampai hampir 15 halaman. Apa sih? Malah program tahun 2020 ada, 2021 nggak ada. Oleh karena itu, Pak, saya ini kan mewakili rakyat Papua 4 juta penduduk, Pak. Bapak apakah mau dengar langsung sampai ke Bovendigul Asmat sana mau dengar? Kan nggak mungkin, saya ini mewakili rakyat Papua, Pak. Kalau nggak mau dengar saya, apa lebih dengar Bapak atau mereka dengar saya? Mereka pasti dengar saya. Kalau pelayanannya begini, ya otomatis rakyat Papua bilang referendum karena negara nggak bisa urus, Pak. Ini kan kita bicara masalah konteks pelayanan kesehatan, Pak, yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kita nggak bicara politik. Tapi faktanya begini, jadi ya mending rakyat Papua dengar. Saya mau bicara ini. Enggak, ini kan pelayanan masyarakat, pimpinan. Supaya pimpinan juga harus melihat. Karena mewakili Papua itu kan kasih makan Republik ini besar, Pak. Jadi pimpinan harus mendorong untuk bagaimana membangun Papua. Kalau begini caranya kan, ya kita juga bicara. Kok kita harus diinjak-injak, kita harus diam? Kan nggak begitu. Oleh karena itu membangun kesehatan Papua, Pak, harus konsisten dan konsekuen. Jangan setengah hati. Saya, 2 kali 3 kali saya bicara RDP sekian-sekian kali, tak pernah didengar. Terus Pak Presiden sampaikan bahwa kita akan membangun Papua. Loh, sekarang kan menjalankan program di bawah kan Bapak-Bapak ini, Pak. Presiden hanya mengambil kebijakan. Lalu kita mau sampaikan ke masyarakat apa? Bahwa pemerintah Republik Indonesia sedang bangun Papua. Kalau begini caranya dan nggak didengar saya juga. Jadi terima kasih Pak Ahmad. Coba apa yang saya sarankan itu, anggarannya juga kasih besarkan, tetapi juga apa yang saya kasih masuk itu kan masuk akal, Pak. Dan saya mau lihat RDP berikut, ini penjelasan lebih dalamnya harus ada itu. Saya pikir sudah ada, ternyata saya putar bolak-balik, nggak ada itu terus. Jangan gitu, Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kepanjangin dulu ya, sampai jam 1 ya.